Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep termodinamika dasar yang akan saya mulai dengan penjelasan yaitu energi dalam. Jadi seumpama di sini saya gambarkan ada kotak, yang di dalam kotak ini adalah sistem dan yang di luar kotak adalah lingkungan. Dan saya jelaskan terlebih dulu terhadap energi. Nah, energi itu sebenarnya tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa ditransfer ataupun dipindahkan saja. Seperti contohnya, dari lingkungan memberikan energi berupa kerja atau juga panas seumpama sebesar 300 Joule, maka energi dalam sistem akan bertambah sebesar 300 Joule. Ini delta U atau perubahan energi dalam akan meningkat sebesar 300 Joule pada sistem. Jadi kalau lingkungan maka energinya akan berkurang sebesar 300 Joule. Dan kalau seumpama sistem mengeluarkan energi sebesar 500 Joule, maka lingkungan akan mendapatkan energi atau mendapatkan kenaikan energi sebesar 500 Joule. Jadi energi itu hanya cuma ditransfer saja, dipindahkan saja. Di sini ada jenis-jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, bagaimana sistem terbuka? Jadi sistem terbuka itu di mana materi dan energi seumpama berupa panas ataupun cahaya bisa dengan mudah keluar masuk dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Di sini saya contohkan materi yang dimaksud adalah seperti O2 ataupun udara ataupun zat materi lainnya, dan energi di sini yang saya contohkan adalah energi panas. Jadi kalau sistem terbuka, baik materi ataupun energi dapat saling bertukar tempat. Tapi bagaimana kalau sistem tertutup? Jadi kalau sistem tertutup, energi masih bisa keluar masuk, tetapi materi tidak bisa keluar masuk. Jadi seumpama di sini ada udara atau O2 tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Ataupun materi yang ada sistem tidak akan bisa keluar, tetapi energi masih bisa saling bertukar tempat. Lalu bagaimana pada sistem terisolasi? Jadi pada sistem terisolasi, maka materi maupun energi tidak akan bisa saling bertukar tempat. Jadi tidak ada aliran materi maupun aliran energi. Jadi seumpama di sini ada energi, ada panas, dan ada udara, maka udara dan panas akan terperangkap di dalam sistem. Dia tidak akan bisa keluar. Dan begitu juga sebaliknya, materi dan energi yang ada di luar atau di lingkungan tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Mengenai termodinamika, di sini ada dua persamaan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah persamaan gas ideal dari PV nRT. P adalah tekanan, V volume, N adalah mol, R adalah konstanta gas, dan T adalah temperatur. Di mana ini adalah P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2 adalah persamaan yang biasa kita jumpai nanti pada termodinamika. Nah, rumus ini diturunkan dari rumus gas ideal dari PV sama dengan nRT. Dan ini adalah persamaan energi dalam, yaitu di mana delta U adalah energi dalam yang bernilai sama dengan H min W, yaitu H adalah panas dan W adalah kerja atau usaha. Di sini adalah petunjuknya, yang mana kalau H positif maka sistem menerima panas, kalau H negatif maka sistem melepas panas ke lingkungan, dan W, di mana W positif adalah sistem melakukan kerja. Nah, di sini ada perbedaan terkadang di mana ada sudut pandang kimia dan sudut pandang fisika atau dari sudut pandang teknik. Nah, biasanya orang-orang teknik itu kalau W positif, yaitu sistem melakukan kerja. Jika pada sudut pandang orang kimia melihatnya dari sudut sistem. Jadi di mana kalau sistem melakukan kerja, maka lingkungan akan menerima kerja. Maka sistem yang melakukan kerja itu akan bernilai negatif. Lalu kalau W negatif pada perspektif fisika, itu berarti adalah sistem menerima kerja. Tapi kalau perspektif kimia, jikalau sistem menerima kerja, maka W bernilai positif. Dan delta U positif di sini adalah energi dalam sistem bertambah atau suhu naik. Dan di sini delta U negatif atau energi dalam sistem berkurang atau suhu turun. Di sini ada 4 macam keadaan.
Yang pertama adalah isokorik atau bisa kita sebut juga dengan isovolumetrik, di mana kalau isovolumetrik yang berarti iso adalah sama, volumetrik adalah volume, yaitu di mana volumenya sama atau volume konstan atau tidak ada perubahan volume. Di sini grafiknya adalah tekanan dengan volume, di mana di sini volume konstan, maka grafiknya garis lurus dan P yang bisa berubah dengan volume konstan. Di mana kalau volume konstan, maka tidak ada kerja yang dilakukan atau W sama dengan 0. Dari persamaan delta U sama dengan Hi min W, jikalau W 0, maka delta U sama dengan Hi. Dan ini adalah rumusnya, kalau Hi adalah NCP delta T, di mana Cp adalah kapasitas kalori jenis pada tekanan tetap. Dan selanjutnya adalah isobarik, di mana iso sama bar adalah tekanan. Jadi tekanannya sama atau tekanan konstan. Di mana persamaannya akan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini adalah persamaannya. Bagaimana untuk mencari delta U atau Hi, ini adalah persamaannya. Dan proses isobarik ini dapat digambarkan seperti seumpama di sini ada wadah yang berisi air pada tekanan konstan, atau kita bisa andaikan seperti tekanan udara atau tekanan atmosfer 1 atm, di mana kalau air ini kita panaskan dalam wadah, maka semakin tinggi suhu, air akan mendidih dan akan membentuk uap air di atas ini sehingga volume air akan bertambah. Jadi sesuai dengan persamaan ini, di mana kalau V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana jika T besar atau temperatur lebih besar atau temperatur ditinggikan, maka volume akan semakin besar pula atau berekspansi. Selanjutnya adalah keadaan isotermik, di mana pada keadaan isotermik maka temperatur dijaga konstan. Yang saya contohkan seumpama di sini ada piston dan di sini ada silinder dengan dinding diatermis. Di mana kalau dinding diatermis itu jadi dia bisa menghantarkan energi panas, tetapi temperatur di sini tetap dijaga konstan. Seumpama di sini piston ditekan, jadi kita kasih tekanan yang besar sehingga volume akan mengecil atau volume akan memampat sehingga akan menghasilkan panas. Nah, karena temperatur kita jaga konstan, maka saat kita tekan ini, kita kasih tekanan sehingga volume memampat akan menghasilkan panas, yang mana si panas ini akan mengalir keluar sistem ini ke lingkungan. Jadi T di sini akan dijaga konstan. Jadi kalau di sini dihasilkan panas, maka panas akan keluar. Jadi temperatur di situ akan dijaga konstan selalu. Di sini ada grafiknya dan persamaannya, di mana PV sama dengan konstan, yaitu P sama dengan 1 per V. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa semakin besar tekanan, maka volume akan semakin memampat atau semakin kecil, dan sebaliknya, kalau tekanan diperkecil, maka volume akan membesar. Sesuai dengan persamaan ini, maka grafiknya akan diperoleh seperti ini. Landai yang bisa kita bedakan dengan adiabatis, di sini grafiknya curam, tapi kalau di isotermik grafiknya landai. Nah, di sini kenapa curam? Karena pada di adiabatik ini semua berubah dan kita dapat peroleh persamaan P1 V1 pangkat gamma yang bernilai konstan dengan P2 V2 pangkat gamma. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa perbandingan P sama dengan berbanding dengan 1 per V pangkat gamma. Jadi nilai V pangkat gamma ini akan sangat signifikan pada grafik. Maka grafik ini akan curam. Kita bayangkan kalau di sini hanya P sama dengan 1 per V, grafiknya seperti ini. Tapi kalau V sama dengan 1 per V pangkat gamma, maka grafik akan curam. Nah, tidak selandai seperti isotermik. Jadi temperatur di dalam sistem ini dijaga konstan, maka delta U atau energi dalam ini sama dengan 0. Dan kita bisa lihat bahwa Hi sama dengan W, di mana kalau kita mau mencari W sama dengan integral ini V1 ke V2 PdV. Ini adalah W ini kita nilai dari ini, hasil dari luas
di bawah grafik yang kita dapatkan fungsi V ini dari V1 ke V2 seperti ini. Seperti ini kita peroleh integralnya, yaitu integral V1 ke V2 PdV. Dan P ini bisa kita ubah dengan RT per V sesuai persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Dan kita peroleh W sama dengan RT ln V2 per V1. Dan jikalau pada suatu zat itu diketahui molnya, tinggal kita tambahkan N. Atau bisa kita ubah dengan W sama dengan P1 V1 ln V2 per V2. Ataupun bisa juga dengan P2 V2 ln V2 per V1. Nah, kalau kalian masih bingung nih gimana cara menurunkan rumus ini dari integral ini ke sini, maka akan saya bahas selanjutnya di slide ini. Lalu bagaimana pada adiabatik yang dimana semua berubah? Ini ada persamaan umumnya ya. Yang tadi grafiknya sudah saya jelaskan. Jadi ini grafiknya curam karena P1 pangkat gamma. Jadi ada pangkat gammanya. Jadi kalau P sama dengan berbanding 1/V pangkat gamma, maka V pangkat gamma ini akan signifikan mempengaruhi di sini, maka grafik ini akan curam. Dan pada kondisi ini dapat saya gambarkan, seumpama di sini ada piston, di sini ada silinder, tetapi silinder ini berbeda dengan silinder pada isotermik, di mana pada keadaan adiabatis adalah silinder terisolasi, di mana energi tidak bisa saling bertukar tempat. Nah, ini adalah, yang biru ini adalah fungsi temperaturnya. Jadi kalau seumpama kita beri tekanan di sini, kita perbesar tekanannya, maka volume akan mengecil, memapet. Jadi dibayangkan dengan grafik ini terjadi pada piston ini. Jadi kita kasih tekanan yang besar, maka volume akan memapet. Nah, pada saat kita kasih tekanan yang besar itu, maka T ini dia akan membesar. Tetapi kalau tekanan kita perkecil, maka volume akan membesar, tetapi T akan mengecil juga. Jadi, karena kita kasih tekanan itu, maka T akan membesar. Jadi, dia akan menjadi panas. Nah, karena kita kasih tekanan yang besar sehingga V mengecil, maka temperatur akan naik. Dan tetapi karena sistem ini terisolasi, maka panas tidak akan bisa keluar dari sistem, sehingga sistem ini akan segera menyeimbangkan energinya, yaitu dengan mengecilkan tekanan, membesarkan volume, dan menurunkan temperatur. Seperti itu gambarannya. Dan karena di sini tidak ada pertukaran energi ya, jadi V sama dengan 0, atau tidak ada pertukaran energi panas, ini V sama dengan 0. Jadi kita peroleh yaitu energi dalam delta U sama dengan min W, di mana W sama dengan min delta U ini. Nah, di sini ada gamma, jadi kalau kalian ingin mencari gamma, bisa kita cari dengan Cp per Cv, yaitu kapasitas kalor jenis pada tekanan tetap per kapasitas kalor jenis pada volume tetap atau konstan. Di sini dapat kita peroleh W sama dengan min N Cv ini dikali delta T, atau bisa kita ubah dengan ini, min Cv per R, ini delta PV. Nah, ini adalah catatan kecil, di mana kalau kalian disuruh mencari berapa Cv-nya, itu biasanya diketahui seperti ini, Cv sama dengan 3/2R dengan Cp sama dengan 5/2R, itu pada zat monoatomik, tetapi pada zat diatomik, maka Cv sama dengan 5/2R dan Cp 7/2R, di mana R adalah konstanta gas yang bernilai 8,314, ini sekian Joule per K atau Kelvin mol. Jadi kalian harus mengetahui dulu R mana yang akan dipakai, yaitu yang 8,314 atau yang 8314. Jadi tergantung satuannya saja. Dan ini adalah penurunan rumus pada persamaan isotermik, yaitu jikalau kita mencari nilai W ini, integral dari V1 ke V2 PdV, bisa kita ubah dengan menjadikannya RT, ini integral V ini dV per V. Jadi ini adalah rumus matematikanya, maka kita bisa ubah ini, integral ini menjadi ln ini, sehingga kita peroleh
Dan bentuk ini adalah sama dengan ini, ln V2 min ln V1, atau bisa kita ubah juga menjadi ini, kalau ln V2 min ln V1 itu bisa kita ubah dengan ln V2 per V1. Di sini bisa kita ubah juga, ini nRT, bisa kita ubah dengan P atau V ini, bisa dengan 1 atau 2, tergantung ini, dari persamaan PV sama dengan nRT. Nah, ini seumpama kalau kalian nggak mau ln ini, tapi kalian maunya log. Nah, itu bisa diganti juga, yaitu jadi persamaan matematisnya, di mana ln X sama dengan 2,303 log X, yaitu bisa kita peroleh ini, W sama dengan 2,303 nRT log V2 per V1. Dari persamaan yang familiar ini, kita dapatkan bahwa P1 V1 sama dengan P2 V2, yang mana V2 per V1 sama dengan P2 per P1. Sehingga bisa kita ubah ini V2 per V1 sama dengan P2 per P1. Ini adalah W sama dengan 2,303 nRT log P2 per P1. Ya, seperti itu persamaannya.